Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda kali ini dalam Bali Post Talk. Saya bersama dengan Pak Toha Maksud, SAG MIG, sebagai Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana kecintaan masyarakat ya Bali terhadap bahasa Indonesia. Langsung saja kita sapa Pak Toha. Om Swastiastu, bagaimana Pak kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Di situasi pandemi COVID-19, kesehatannya paling penting ya Pak ya? Ya, ini yang paling utama ya Pak ya, benar. Betul. Pak Toha, jadi bagaimana kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia ya di tengah modernisasi ini Pak? Sekarang masih sudah mulai banyak anak-anak muda yang sudah mulai mengijak ke bahasa internasional gitu Pak. Ya, ini tantangan Bu ya. Tantangan Pak ya? Tantangan, ya tantangan bagi kita, dan saya pikir ini tantangan yang terberat, ya. Ya, mengapa saya katakan terberat? Karena hal ini menyangkut mentalitas. Betul. Mentalitas. Jadi kalau Balai Bahasa Provinsi Bali ini sering menggaungkan mari kita utamakan bahasa Indonesia. Ini masih belum disadari betul oleh masyarakat begitu. Ya. Kemudian mengapa saya katakan tantangannya berat? Karena masyarakat kita masih belum memandang bahwa bahasa Indonesia merupakan hal yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu dan teknologi dan lain-lain seperti itu. Ya. Seberapa penting sih Pak untuk pemahaman terhadap bahasa Indonesia itu Pak? Ya, penting sekali. Penting sekali karena ini menjadi bahasa kita, Jadi bahasa Indonesia saya katakan penting karena pada tahun 1928 bahasa Indonesia ditetapkan oleh pemuda bangsa kita sebagai bahasa persatuan. Kemudian pada tahun 1945 bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara, dan hal ini ditorehkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 36 dan pengutamaannya pun ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Mengapa inilah yang membuat mengapa bahasa Indonesia menjadi sangat penting, menjadi penting seperti itu. Ya. Kemudian Pak, bagaimana strategi pembelajaran bahasa ini di tengah serbuan bahasa asing? Ya, tentu begini ya, bahasa Indonesia ini kan sudah menjadi penggila ilmu pengetahuan. Jadi bahasa Indonesia sudah menyatu dalam pembelajaran, baik pelajaran sudah terintegratif dengan mata pelajaran-pelajaran yang lain seperti IPA dan IPS. Jadi kita sudah tidak membelajarkan tentang di sekolah tidak hanya mengajarkan tentang ejakan, terus kemudian tapi kita sudah belajar kepada bagaimana berbahasa yang baik seperti itu. Ini yang lebih penting kan seperti itu. Nah, kemudian nanti menyusul kita bisa masuk memberikan materi-materi yang kaitannya dengan ejakan, terus kemudian terkait dengan modulnya seperti apa kan seperti itu. Ya Pak, kemudian di mana Pak peran Balai Bahasa ini terhadap menumbuhkan kecintaan masyarakat nih terhadap bahasa Indonesia? Ya, tentu kita terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Bali ini, ya, terutama di instansi-instansi pemerintahan. Ya, kita mengadakan penyegaran bahasa Indonesia, melaksanakan penyuluhan bahasa Indonesia bagi konseptor surat, terus kemudian bagi pegawai, tentunya agar kemampuan dan kemahiran para pegawai itu bisa terus meningkat dan meningkat seperti itu.
Ya Pak, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu apa sih tugas-tugas dari Balai Bahasa ini gitu kan. Mungkin bisa disampaikan, dijelaskan. Banyak hal ya, banyak hal yang kita lakukan terkait saja, dengan masalah penanganan masalah bahasa Indonesia. Kita ada UKBI, ya, uji kemahiran berbahasa Indonesia ya. Kalau saat ini kita mengenal TOEFL dalam bahasa Inggris, kita sudah ada UKBI, yaitu untuk menguji kemahiran berbahasa Indonesia seseorang. Ini kaitannya dengan alat ukur. Ya, kemudian juga ada BIPA, ya, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi kita juga melayani kawan-kawan asing atau orang-orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Ya, kita menerima itu setiap hari. Kalau memang mereka meminta hari ini dilakukan, ya layani hari itu juga. Nah, seperti itu. Termasuk juga layanan yang lain kaitannya dengan saksi ahli bahasa. Jadi saat ini memang banyak permintaan dari kepolisian, Balai Bahasa diminta untuk menjadi saksi ahli, ya, baik itu terkait dengan pencemaran nama baik, penghinaan dan lain-lain. Ya, banyak hal yang perlu kita, termasuk juga kegiatan penerjemahan. Nah, ya, kegiatan penerjemahan ini dilakukan dalam rangka juga untuk menguatkan gerakan literasi, ya, dengan cara terus menggali buku-buku baik itu dari asing maupun dari bahasa daerah yang kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan kita menarget pada tahun ini, ya, secara keseluruhan, ya, tidak hanya di Balai Bahasa Bali, secara keseluruhan di lingkungan Badan Bahasa kita akan menerjemahkan sekitar 1.500 buku berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, akan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga ada sekitar kemungkinan 700 buku akan dari bahasa daerah akan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu dalam rangka untuk terus menguatkan gerakan literasi dengan penyediaan bahan buku, bahan bacaan literasi semacam itu. Betul. Artinya itu sudah dilakukan ya Pak, kerjasama. Nah, ini yang terlibat dalam penerjemahan ini kerjasama ya, kerjasama dengan masyarakat, ya, selain memang kita memiliki tenaga penerjemah, tapi kalau mengikat targetnya yang begitu banyak, yang begitu jumlahnya tidak sedikit, ya, kita melibatkan para penerjemah bahasa daerah di lingkungan Bali, ya, terutama bahasa Bali yang kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita melibatkan masyarakat yang ada di Bali, iya, seperti itu. Ya. Pak, kemudian bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia di kalangan pelajar? Apakah dari pihak Balai Bahasa ini juga melakukan survei terkait pembelajaran bahasa di tingkat pelajar? Ya, tentu kita tidak sampai ke sana, ya. Jadi kami tidak sampai ke pengajarannya. Ya, kami hanya sebatas menyediakan sarana prasarannya, seperti misalkan bahan ajarnya, kemudian kamusnya, dan lain-lain. Jadi tidak sampai ke ranah-ranah yang lebih jauh yang kaitannya dengan pengajaran, apalagi sampai ke survei di sekolah-sekolah semacam itu. Pak, terkait meningkatkan budaya literasi ini kan tentunya butuh kerjasama ya antara elemen masyarakat, stakeholder. Bagaimana dari Balai Bahasa Bali ini juga menggait anak-anak muda yang memang harus digerakkan untuk meningkatkan budaya literasi? Ya, kita memiliki duta bahasa. Dan duta bahasa itu kita perdayakan untuk menggerakkan literasi di Bali ini. Jadi mereka turun ke masyarakat, berbaur dengan TBM. Kita masuk ke sana, para duta memberikan pendampingan kepada mereka. Di samping kita juga memberikan buku kepada mereka, jadi sebagai tambahan perpustakaan yang ada di TBM seperti itu. Artinya sudah ada ya Pak ya
acara khusus itu? Ya, acara khusus yang ada, acara khusus. Bersama dengan Duta Bahasa ya? Ya, Duta Bahasa. Pak, ini sangat efektif sekali ya. Efektif ya Pak ya? Sekali, Dan itu sudah berjalan? Ya, sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Ya, namun nanti akan kita evaluasi juga seberapa efektifkah mereka mendampingi kawan-kawan pegiat literasi dan TBN di masyarakat. Ya. Dan ke depan ada rencana Pak untuk pengembangan lebih jauh lagi selain tadi ada bersama Duta Bahasa? Ya, tentu ada. Tentu ada. Selain Duta Bahasa, kita juga memiliki program literasi untuk memberikan edukasi literasi kepada TBM. Jadi mereka kita ajak ke sebuah yayasan yang pernah kita lakukan pada tahun lalu. Kita hadir, kita datang ke yang internasional itu, yang ke pendidikan internasional Grand School ya. Grand School. Ya, kita mereka kita ajak ke Grand School untuk menggali potensi yang ada di sana, kemudian bagaimana TBM itu bisa mengadaptasi praktik-praktik baik yang ada di Grand School seperti itu. Ya. Ini untuk menambah wawasan bagi kawan-kawan TBN. Ya, kalau hanya bergerak di lingkungan internal mereka kan tentu perkembangannya kurang ya. Oleh karena itu kita mencoba untuk membawa mereka ke sebuah yayasan yang salah satunya kita bawa ke Green School untuk melihat suasana pembelajaran literasi yang ada di sana. Ya, Pak Toha, jadi bahasa Indonesia ini kan sangat penting ya. Bagaimana dengan bahasa daerah dan juga bahasa asing? Ini juga menurut saya perlu diketahui juga bahasa daerah dari masing-masing masyarakat, kemudian bahasa asing, sehingga melihat peluang itu lebih besar ketika bisa mengetahui bahasa asing. Bagaimana posisi bahasa Indonesia? Menjadi manusia Indonesia yang ideal ya dalam kaitannya berbahasa itu setidaknya menguasai 3 bahasa. Ya. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Ya, dengan menguasai 3 bahasa itu, masyarakat akan bisa mempertahankan akarnya dan mereka akan mampu bergaul secara internasional kan seperti itu. Jadi memang masyarakat kita harus berdisiplin di dalam berbahasa. Ya. Berbahasa, maksudnya berdisiplin di sini tahu kapan ia harus berbahasa Indonesia, kapan harus berbahasa daerah, dan kapan berbahasa Inggris. Jadi kita kan memiliki slogan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi kita tidak meninggalkan bahasa daerah, juga tidak menafikan bahasa asing. Ya, semuanya kita fasilitasi secara proporsional begitu. Ya. Baik Pak Toha, mungkin sebagai closing statement Pak, ada yang disampaikan terkait penggunaan bahasa ini Pak, silakan Pak. Sebagai penutup, saya berpesan jangan remehkan persoalan bahasa, karena bahasa merupakan elemen utama dibangunkannya negara kesatuan Republik Indonesia. Saya katakan sekali lagi, jangan sekali-kali meremehkan bahasa, terutama di ruang publik seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Toha informasinya. Sehat-sehat ya Pak. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Toha Maksum, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali. Demikian Bali Postok kali ini, saya Dewi Neri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Ya. Oh, Santi. Ya. Terima kasih.